Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya, sama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Sertai lause-lause dan kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga untuk sertai kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bye. Selamat beribadah. God bless you. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Wah, Loseka senang sekali bisa menemani adik-adik semuanya di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat datang juga untuk adik-adik yang mungkin hari ini baru bergabung di dalam sekolah minggu GKTB. Kami semuanya menyambut adik-adik yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan penuh sukacita. Karena ditambah juga nih teman-teman yang ada di sekolah minggu GKTB. Tapi Lose punya satu pujian yang mau menyambut adik-adik semuanya. Dan juga pastinya kita menyanyikan bersama-sama. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Halo kawanku semua. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kita semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Doa bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama. Losa mau sapa sekali lagi nih untuk adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay. Pastinya nih adik-adik semuanya yang ada di rumah sudah mandi, sudah wangi, sudah rapi pakaiannya, sudah duduk yang manis, sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama di dalam sekolah minggu hari ini. Terlebih lagi ya, pastinya kita senang sekali kalau ada di antara adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah sekolah minggu GKTB. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau ajak adik-adik nih, mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan itu Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa ya, apapun dia bisa kerjakan, apapun dia bisa lakukan. Siapakah dia? Ada yang tahu? Tuhan Yesus pastinya. Nah, berdiri ya, kita memuji Tuhan bersama ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Biasa, apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Kita katakan hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, dia Tuhan Allahku, dia paling aku cinta. Sekali lagi ya. Hebatlah Tuhan Yesus, dia Tuhan Allahku, dia dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, dia Tuhan Allahku, dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling dapat diandalkan. Dia paling dapat diandalkan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita tadi sudah bersama-sama menaikkan puji-pujian kita, menyatakan bahwa Tuhan Yesus hebat dan dapat diandalkan. Nah, adik-adik boleh duduk kembali, dan hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sikap yang baik, dengan kerendahan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dengan sikap yang sungguh-sungguh ya adik-adik ya, kita mau katakan, Yesus ku panggil,
Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita katakan sekali lagi ya, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Salam, selamat pagi adik-adik, puji Tuhan. Apa kabarnya? Cuanto berharap semua kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah adik-adik, Cuanto senang sekali karena hari ini Cuanto boleh dipercayakan Tuhan menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik semuanya. Nah Cuanto berharap adik-adik semua sudah dalam keadaan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, dengan sikap hormat. Jangan sambil makan, apalagi di tempat tidur dan lihat HP-nya. Tidak boleh. Ingat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu berikan sikap yang paling baik. Berikan sikap yang hormat. Jangan di atas sofa, kemudian sambil rebahan pegang HP-nya. Tidak boleh. Harus duduk semua yang rapi ya. Alkitabnya sudah disiapkan? Oke, puji Tuhan. Cuanto akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, Cuanto akan berdoa untuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan setia memelihara kami dari kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, bahkan pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Cuanto Bram, Tuhan menolong semua adik-adik yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Cukup panjang ya. Tapi tenang saja adik-adik, hari ini Cuanto akan memakai audio Alkitab bergambar. Jadi adik-adik siapkan saja Alkitabnya sambil mendengarkan Alkitab dibacakan bagi kita. Oke, kita akan mendengarkannya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik
oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. sebab pikir Saul, Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. tetapi Daud berkata kepada Saul, Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, Baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya Raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab,
Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, Demikianlah jawab yang diberi Daud. kemudian berkatalah Saul, Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah hari ini adik-adik, seperti tema kita ini, kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan. Nah, siapa yang rindu hidupnya disertai oleh Tuhan? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan, Cuantau percaya sekali bahwa semua kita, adik-adik bahkan juga Cuantau, semua kita, para lose juga, kita rindu untuk disertai oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, ngomong-ngomong nih, apa ya artinya penyertaan Tuhan? Atau penyertaan Tuhan itu seperti apa sih? Adik-adik tahu enggak? Nah, dengarkan Cuantau menjelaskan. Penyertaan Tuhan itu sama dengan pertolongan Tuhan, sama dengan perlindungan Tuhan. Jadi, penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan menemani kita kapanpun atau dimanapun kita berada, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita dan Tuhan itu menolong kita, Tuhan itu melindungi kita. Itu namanya penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik tahu enggak? Orang yang paling bersuka cita di dalam dunia ini adalah orang-orang yang mendapat penyertaan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Nah, kenapa orang-orang yang hidup disertai oleh Tuhan dikatakan orang-orang yang bersuka cita? Karena sekalipun mereka berada di dalam bahaya, sekalipun mereka ada di dalam kesulitan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Misalnya nih, Cuantau Bram sedang berada di dalam bahaya. Terus Cuantau Bram bilang, Tuhan, tolong saya. Kemudian Tuhan berkata begini, Cuantau Bram sedang berada dalam bahaya ya? Pusing amat, bodoh amat, biarin saja. Tidak adik-adik, itu namanya bukan penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan, ketika Cuantau Bram berada di dalam bahaya, berada di dalam pergumulan, berada di dalam keadaan yang susah, Tuhan juga ada bersama-sama dengan Cuantau Bram. Bahkan dia menolong Cuantau Bram, dia melindungi Cuantau Bram, sehingga di dalam bahaya pun Cuantau Bram akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan bersama-sama dengan Cuantau Bram. Siap! Itu karenanya, makanya orang-orang yang bersuka cita dibilang adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Adik-adik mau enggak disertai oleh Tuhan?
Cuan Bram percaya adik-adik semua mau. Katakan amin. Iya, Cuan Bram juga sangat rindu untuk terus senantiasa disertai oleh Tuhan. Seperti seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud yang hari ini kita baca kisahnya. Adik-adik tahu raja pertama bangsa Israel siapa? Bukan Daud, tetapi Raja Saul. Nah, Raja Saul adalah orang yang berperawakan besar, gagah, juga tampan orangnya. Sedangkan Daud hanyalah pelayan daripada Raja Saul. Daud ini orangnya yang kecil, orangnya biasa-biasa saja. Tetapi Raja Saul sangat menyayangi atau mengasihi Daud. Karena apa? Setiap kali Raja Saul berkata, Daud, pergi berperang bersama melawan orang-orang Filistin. Ketika Daud pergi berperang, Daud pulang membawa kemenangan, kemenangan, kemenangan. Adik-adik katakan, kemenangan. Iya, Daud setiap kali berperang, Daud pulang membawa kemenangan. Sehingga Raja Saul menyukai Daud. Tetapi adik-adik, orang banyak yang berada di Israel ketika itu, mereka juga sangat bersukaria. Mereka sangat memuji-muji Daud. Karena Daud berhasil dalam peperangan. Karena Daud sukses mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Filistin. Nah, sehingga Raja Saul mulai berkata dalam hati, wah, ndak benar nih Daud. Wah, ndak beres nih Daud nih. Harus tak singkirkan dia ini. Harus kubunuh dia ini. Tapi bagaimana caranya ya? Wah, Raja Saul membenci Daud karena apa? Daud semakin disukai oleh orang. Sedangkan Raja Saul tidak terlalu disukai. Itu sebabnya Raja Saul berupaya untuk membunuh Daud. Nah, kalau adik-adik buka di dalam ayat 10 sampai ayat 11, Raja Saul itu mengambil tombak. Dia mau menombak Daud. Puff! Tetapi karena Tuhan menyertai Daud, akhirnya siap. Daud menjadi selamat. Daud tidak jadi mati karena ditombak oleh Raja Saul. Daud berhasil lolos. Tetapi di dalam ayat 14 bukan hanya lolos. Karena Daud disertai oleh Tuhan, Alkitab mencatat Raja Saul semakin takut terhadap Daud. Wow, dahsyat adik-adik. Ternyata penyertaan Tuhan bukan hanya membuat kita itu berhasil, bukan hanya membuat Daud itu mengalahkan raja-raja Filistin, tetapi juga membuat orang yang membenci Daud menjadi takut terhadap Daud karena Tuhan menyertai Daud. Bahkan di dalam ayat 14 Alkitab mencatat perjalanan hidup Daud semuanya berhasil karena apa? Tuhan menyertai Daud. Nah, adik-adik, di sini kita mendapat kuncinya nih. Kenapa Daud berhasil dalam hidupnya? Kenapa musuh-musuh Daud takut terhadap Daud? Jawabannya seperti tema kita, penyertaan Tuhan. Karena Daud disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan Daud. Sehingga walaupun di dalam bahaya, Tuhan menolong Daud. Tuhan melindungi Daud. Akhirnya Daud menjadi orang yang berhasil. Walaupun Daud itu kecil, walaupun Daud itu bukan gagah, orang yang berpenampilan gagah perkasa, bukan. Dia orang yang biasa-biasa saja. Tapi karena Tuhan menyertai Daud, maka musuh-musuhnya takut terhadap Daud. Nah, kunci keberhasilan Daud adalah karena Tuhan menyertai Daud. Adik-adik mau ndak berhasil dalam hidup? Adik-adik mau ndak studi adik-adik berhasil? Adik-adik mau ndak adik-adik punya masa depan yang luar biasa, yang gilang gemilang? Kuncinya cuma satu, penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Dalam ayat hafalan kita, Alkitab memberikan kunci supaya kita disertai oleh Tuhan. Kita buka dulu bersama-sama Mazmur pasal 33 ayat 18. Mazmur pasal 33 ayat 18. Ayo, contoh tunggu semua adik-adik buka Alkitabnya, baru kita baca. Mazmur pasal 33 ayat 18, firman Tuhan tertulis demikian. Ayo baca sama-sama dengan contoh Bram.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Satu kali lagi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Nah, adik-adik, kita belajar tadi dalam kisah Daud, kunci keberhasilan Daud ada di dalam ayat 12, 14, dan 28, bahwa karena Tuhan menyertai Daud. Dan bagaimana supaya Tuhan menyertai kehidupan kita? Ayat Alkitab di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, atau orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan adalah sikap hidup yang berkenan, bahwa kita menghormati Tuhan. Kita menghormati orang tua, kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita mengasihi teman-teman kita mengasihi adik-adik kita menghormati koko, cece, semua orang yang lebih tua dari kita. Bahkan ketika beribadah pun, kita beribadah dengan sikap yang sopan, sikap yang hormat. Itu bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Dan orang-orang yang menghormati Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Adik-adik mau berhasil dalam hidup, kuncinya cuma satu. Tuhan dengan penyertaannya yang sempurna. Bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Cuanto Bram berdoa supaya semua adik-adik senantiasa disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah membaca, bahkan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga dimampukan untuk menaati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik. Salam. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan juga boleh menitipkan kepada mama papa untuk diberikan ke gereja. Atau mungkin di antara adik-adik yang mau supaya mama papanya mentransfer ke rekening gereja, nanti bisa ditransfer dengan kode persembahan, yaitu untuk persembahan sekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau berdoa. Kita mau berdoa persembahan, kita juga berdoa untuk kita semuanya, untuk adik-adik yang ada di rumah yang beribadah sekolah minggu. Loso Ika akan memimpin kita di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menolong setiap kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, kiranya Tuhan memimpin kami semuanya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa menyerahkan untuk semua anak-anak sekolah minggu GKTB, kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap anak-anakmu ini di dalam sekolah masing-masing, di dalam tumbuh kembang yang ada, sehingga kerinduan kami semuanya boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kendati kami semuanya masih kecil ya Tuhan, tapi kami rindu kami semuanya boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Semua teman-teman kami yang saat ini mungkin yang ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong, memulihkan, sehingga teman-teman kami juga boleh pulih dan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama, kita bernyanyi bersama dengan penuh sukacita. Bahkan tadi siapa tadi yang menyampaikan firman Tuhan? Ada yang masih ingat siapa? Ada yang masih kenal? Pastinya adik-adik masih kenal ya. Ya, Contoh Bram sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita bersama-sama di pagi hari ini. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu GKTB, Loso mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama memuji Tuhan ya. Semuanya bangkit berdiri.
Kita mau katakan Tuhan Yesus itu teman yang setia. Mau susah, mau senang, mau sedih, Tuhan Yesus setia menemani kita. Kita nyanyi pujian bersama-sama ya. Sekalipun masih baru, kita belajar bersama-sama memuji Tuhan. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cucururu, 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 cucururu. Saat senang dan sedih, saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong setiap kami, memimpin setiap kami untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh beribadah sekalipun kami beribadah secara online. Kami bersyukur karena kami semuanya boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan Tuhan menolong setiap kami untuk kami semuanya boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan jangan lupa nih, lo seingetin untuk kita semuanya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke adik-adik, siap? Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.